Aku Bukan Untukmu, chapter 45, Terpesona. Setelah memarkirkan mobilnya, Dion bergegas turun dan membawa langkahnya memasuki gang. Tak ada lagi drama tersesat. Dengan langkahnya yang lebar, Dion pun sampai di kontrakan Sena. Ia mengetuk pintu kontrakan Sena sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Sena yang mendengar salam pun langsung menjawab, "Waalaikumsalam," sambil bangkit dari duduknya dan pergi membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Sena cukup terkejut dibuatnya karena Dion datang tanpa mengabarinya terlebih dahulu. "Dion, kenapa kau tidak mengabariku mau datang sekarang?" tanya Sena. Dion tertawa kecil lalu menjawab, "Maaf, aku lupa. Mungkin aku terlalu bersemangat menjemputmu. Jadi aku sampai lupa mengabarimu sebelum aku kesini." "Lihat, aku belum siap-siap. Kau juga kan yang harus menunggu lama?" timpal Sena. "Tidak apa-apa, selama apapun akan aku tunggu." Dion tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya. "Mister Gombal," ucapnya sambil pergi dari hadapan Dion. Dion hanya tersenyum melihat tingkah Sena. Dion pun menunggu Sena di teras. Dan tak perlu menunggu waktu lama, Sena sudah kembali dengan baju serba hitamnya. "Ayo," ajak Sena setelah ia mengunci pintu. Mereka berdua pun pergi menyusuri gang menuju ke jalan besar. "Sena, tapi benar kau tidak apa-apa kalau bertemu dengan Reno?" tanya Dion ingin memastikan. Sena menggeleng. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja," jawab Sena. "Baiklah, kalau kau sudah yakin," balas Dion. Setelah mengobrol ke sana kemari, tak terasa mereka pun sampai di jalan besar. Dion dan Sena bergegas masuk ke mobil. Dengan segera Dion menancap gas meninggalkan tempat itu. Tak berapa lama, mereka pun sampai dan terlihat mobil ambulans sudah terparkir di sana. Itu berarti jenazah Herlan sudah datang. "Ayo," ajak Dion sambil menggandeng tangan Sena. Wanita itu sedikit membungkuk sambil tersenyum saat melewati para pelayat yang lain. Sesampainya di dalam, tampak Anita yang sedang menangis di samping jenazah Herlan sambil dirangkul oleh Reno. Dion mengajak Sena duduk di tempat yang berhadapan dengan Reno. Freddy yang melihat Dion bersama Sena hanya menatap mereka sambil bergumam dalam hatinya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejujurnya Freddy merasa sedikit takut akan terjadi sebuah perdebatan di tengah-tengah duka. Ketika Reno mengangkat wajahnya, ia tampak sedikit terkejut saat melihat Sena yang duduk bersama Dion. Ia tidak menyangka kalau Sena akan ikut melayat bersama Dion. Sejenak, pandangan mereka bertemu yang langsung membuat Dion berdehem. Deheman Dion langsung membuat Sena mengalihkan pandangan ke arah lain. Sementara Reno masih belum melepaskan pandangannya dari Sena, yang lagi-lagi membuat Dion mengernyit bertanya-tanya. Kenapa dia masih memandangi Sena? Apa dia sedang bernostalgia? Batin Dion. Sepertinya dia baik-baik saja, batin Reno. Dan kenapa dia terlihat cantik? Pria itu tampaknya terpesona dengan kecantikan mantan kekasihnya. "Reno, aku bisa merelakanmu. Tapi sulit bagiku untuk melupakan kenangan bersamamu," batin Sena, yang terus menunduk menghindari pandangan Reno. "Berhenti memandangku seperti itu, Reno." Masih bicara dalam hati, Sena tak berani menegur Reno secara langsung. Freddy yang juga heran dengan Reno yang terus memandangi Sena, lantas berbisik pada temannya itu. "Aku perhatikan, dari tadi kau terus memandangi Sena. Apa kau terpesona pada mantan kekasihmu itu?" Dengar bisikan Freddy, Reno pun langsung memalingkan wajahnya. "Kau benar, Freddy. Aku tidak tahu kenapa aku tiba-tiba terpesona padanya," batin Reno. Namun meskipun begitu, Reno berusaha untuk mengusir perasaan-perasaan itu karena ia sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Sena. Tanpa mereka sadari, Anita diam-diam memperhatikan Reno yang tadi terus memandangi Sena. Sampai-sampai di tengah dukanya Anita pun bertanya-tanya,
Siapa wanita itu? Apa dia pacarnya Dion? Tapi kenapa Reno harus memandanginya? Tatapannya juga berbeda. Waktu pun berlalu. Herlan sudah dikebumikan. Saat pulang, Anita menghampiri Sena yang berjalan berdampingan bersama Dion. Anita lalu bertanya pada Dion, "Dion, apa garis manis ini pacarmu?" "Iya, Bi." Dion tersenyum memperlihatkan deretan giginya. Jawaban Dion langsung membuat Sena terbelalak. Dan tak hanya Sena yang terkejut, tetapi juga Reno dan Freddy. "Bukan, Bi, bukan," timpal Sena sambil menggeleng. "Jangan percaya pada Dion. Dia memang suka bercanda. Saya Sena, temannya Dion." Sena memperkenalkan diri, seraya tersenyum ramah pada Anita. "Oh, temannya," balas Anita. "Tapi sepertinya Dion menyukaimu," goda Anita, seraya tersenyum pada Dion yang salah tingkah. Sena tertawa kecil. "Tidak, Bi. Dion tidak akan mungkin menyukai saya," katanya. "Oh ya? Kenapa kau berpikir begitu?" tanya Anita sambil mengerutkan keningnya. "Dion ini orangnya jahil. Dan dari strata sosial saja kita jauh berbeda. Dia pasti lebih tertarik dengan wanita berkelas yang sederajat dengannya dibanding saya yang hanya rakyat jelata," tuturnya. Lalu menyenggol lengan Dion. "Iya kan, Dion?" "Hai, kenapa kau bicara begitu? Itu sama sekali tidak benar. Aku tidak pernah melihat seseorang dari strata sosialnya. Bukan hal yang tidak mungkin kalau tiba-tiba aku jatuh cinta padamu," balas Dion. "Bukan begitu, Bibi?" "Ya, Dion benar," Anita menjawab seraya tersenyum. "Tuh kan, Bibi Anita saja setuju denganku." Dion berusaha mencairkan suasana. "Tapi sepertinya Reno juga menyukai Sena," celetuk Anita, yang langsung membuat raut wajah Dion dan Sena berubah seketika. Reno yang mendengar celetukan ibunya lantas berkata, "Mama ini bicara apa? Aku tidak menyukai Sena. Dia itu teman Dion, temanku dan Freddy juga. Kita semuanya berteman, bukan begitu Dion?" Seolah-olah Reno ingin memperingatkan Dion supaya temannya itu jangan menjalin hubungan dengan Sena lebih dari teman. Dion hanya tersenyum menanggapinya. "Oh begitu. Mama pikir kau menyukai Sena. Habisnya, Mama perhatikan tadi di rumah kau terus memandangi Sena. Dan waktu pemakaman juga kau terus curi-curi pandang pada Sena." Mereka langsung terdiam. Mereka tentu tak menyangka kalau ternyata Anita yang mereka lihat hanya diam tenggelam dalam duka. Diam-diam memperhatikan sikap Reno. Reno yang ketahuan pun dibuat bingung harus berkilah apa. Setelah itu, suasana pun mendadak hening dan sedikit canggung. Sementara Freddy yang tidak terlibat dalam cinta hanya bisa tersenyum jahil. Apa nanti Bibi Anita akan berlanjut mewawancari Reno di rumah? Ah, kasihan sekali dia, batin Freddy. Sesampainya di rumah Reno, Dion langsung pamit pada Anita. "Bi, aku pulang dulu sekalian mengantar Sena," ucapnya sambil meraih tangan Anita lalu mengecup punggung tangan wanita itu. "Baik, hati-hati di jalan," Anita tersenyum pada Dion. Sena lalu bergantian mengecup punggung tangan Anita. "Saya pamit, Bi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dion dan Sena pun pergi lalu masuk ke mobil. Anita, Reno, dan Freddy hanya berdiri memperhatikan mobil Dion yang sudah melaju meninggalkan pelataran rumah itu. "Bi, kalau begitu aku juga pamit," ujar Freddy sambil meraih tangan Anita lalu mengecup punggung tangannya. "Kau pulang juga?" "Iya, Bi, aku masih harus kerja," kata Freddy. "Oh ya sudah, hati-hati di jalan ya." Freddy mengangguk seraya tersenyum, lalu menepuk lengan Reno sambil pamit pada temannya itu. "Pamit dulu ya." "Ya, hati-hati," balas Reno. Freddy pun pergi masuk ke mobilnya. Sementara di pemakaman, tampak Mita yang sedang menangis di samping pusara Herlan.